Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita berjumpa lagi ya dalam program pendalaman ajaran dari GKI Residen Sudirman Surabaya. Sebelum lebih jauh lagi kita memulai percakapan kita pada saat ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya semuanya? Ya, saya berharap semuanya dalam kondisi yang baik, semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu cara membuat orang percaya kalau Yesus juru selamat. Tentunya bersama dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Jusianto. Halo Pak. Halo Kak Elsa. Halo jemaat sekalian. Kasih setia Tuhan kiranya menyertai saudara. Oke, amin. Pak, bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Puji Tuhan, sehat, seger, stamina bagus. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai perbincangan pada saat ini, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika saat ini Tuhan masih mengizinkan kami kembali di dalam program ini. Tuhan yang memberkati semuanya, baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan juga berkati untuk Pak Jusi yang nantinya akan memberikan kita materi. Tuhan yang menolong, biarlah setiap hal yang nantinya diberikan kepada setiap kami betul-betul menjadi berkat buat setiap kami. Kami menyerahkan waktu kami semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke Pak. Ini kita mau berbicara mengenai Yesus Juru Selamat. Nah, Ya, Kak Elsa. tentunya bagi kita nih, bagi kita yang adalah orang percaya, orang Kristen nih, pasti kita sudah percaya, sudah yakin bahwa memang Yesus adalah Juru Selamat. Namun pastinya ada juga orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya gitu bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Gitu Pak. Nah Pak, kan baru-baru ini ada seorang pendeta tuh yang mengatakan bahwa ya memang benar Yesus itu adalah Juru Selamat. Tetapi tidak satu-satunya, melainkan salah satunya. Nah, itu artinya kan ada Juru Selamat yang lain tuh Pak. Ya. Bagaimana ini Pak menurut pandangan Bapak ini? Ya, Kak Elsa dan jemaat sekalian. Memang topik Yesus Juru Selamat itu dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai Yesus datang, itu sangat menarik sekali untuk dibicarakan. Apalagi Kak Elsa, di dalam perkembangan teknologi yang gampang sekali orang bisa melihat di YouTube, di sosmed yang lain, itu ada banyak perdebatan-perdebatan itu, dan muncullah orang-orang mulai memberanikan diri bersuara, memberanikan diri untuk menyatakan siapakah itu Yesus. Nah, kalau saya diberitahu kayak begitu, ya itu adalah keputusan pribadi orang itu. Ya, kalau saya mau ngomong pendeta itu, ya saya selalu ngomong itu adalah keputusan pribadinya, dia ngomong begitu. Oke. Ya, tetapi ketika saya ditanya, bagaimana Pak, apakah betul atau tidak, saya akan selalu menjawab, kita kembali kepada Alkitab atau back to the Bible. Kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu yang sangat penting sekali Kak Elsa. Jadi kita melihat itu. Begitu Kak Elsa. Oke, berarti kita melihat kembali Alkitab itu ya. Ya. Nah, memang ada baiknya kalau kita melihat dulu nih nubuatan-nubuatan yang merujuk mengenai Yesus yang diyakini sebagai Juru Selamat. Nah, oke nih Pak, saya mau berikan waktu untuk Bapak untuk menyampaikan itu mengenai nubuatan-nubuatan tersebut. Ya, sebelum saya sampaikan ini, saya ingin memberikan satu pandangan begini, Kak Elsa. Kalau Juru Selamat yang kita percaya di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Juru Selamat yang sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu berarti diberitahukan bahkan bisa ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Oh, begitu ya. Ini berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tidak pernah ada orang yang dapat memberitahukan kelahirannya akan lahir puluhan tahun sebelumnya, ya tidak mungkin.
Tidak pernah ada dan tidak pernah tercatat dalam sejarah dunia. Justru itulah saya ingin mengajak jemaat sekalian, bahkan setiap orang yang mungkin masih memikir-mikirkan apakah mau percaya Yesus atau tidak, saya katakan ini adalah hal yang luar biasa. Bahwa ada nubuatan yang sudah menyatakan itu jauh sebelum Yesus lahir. Bahkan tempat, bahkan nanti keadaan dan kondisi apapun juga tentang Yesus yang akan hadir itu, Kak. Nah, pertama saya akan melihat bersama-sama, kita lihat bersama-sama di Mika pasalnya yang kelima ayat yang kedua begitu ya. Dikatakan, tetapi engkau Betlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antara kamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Kak Elsa, maaf ya, saya ini pakai TB2 Kak Elsa. Ya, jadi karena kita punya Alkitab terjemahan baru yang kedua ini, kan kita mesti mencoba untuk memakai itu. Jadi mungkin kalau jemaat sekalian mencocokkan ayatnya, kalau ada sedikit berbeda, saya sudah berusaha untuk mencatatnya dengan TB2 ini. Oke, baik Pak. Jadi di sini dikatakan dengan jelas nubuat tentang kelahiran atau tempat di mana Yesus itu akan ada, yaitu di Betlehem. Lalu kalau kita memperhatikan di Yesaya pasalnya yang ke-53 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5 itu tentang Yesus yang menderita, tentang penderitaan Yesus. Bahkan penderitaan itu adalah sebuah pelayanan yang Yesus lakukan di dunia ini. Jadi Yesaya itu menyatakan bahwa dia itu orang yang seakan-akan kena hukuman, dihindari orang, dan bahkan bukan saja dihindari oleh orang, orang itu menolaknya, menganggap hina dan sebagainya. Tetapi justru dosa-dosa kitalah yang dipikul oleh Yesus. Bagian Yesaya 53 itu ayat 3-5 menyatakan demikian. Nah, ini menyatakan kepada kita betapa Yesus itu sangat luar biasa sekali. Mulai dari tempat kelahirannya itu dinubuatkan dengan cara yang luar biasa. Yang ketiga, saya kasih 3 aja ya Kak. Soalnya nanti kalau banyak-banyak bisa lama kita bicarain baik, nubuatan begitu ya. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 saya bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat tentang Mesias sebagai Raja yang adil. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, bahwa Mesias yang menderita itu, Mesias yang menderita itu juga disebut sebagai penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus ada, itu bukan sekedar ada lahir, lalu dia mengalami sebuah proses belajar, lalu dia jadi juru selamat. Tidak. Tapi sebelum bertahun-tahun, ratusan tahun, kalau kita ngomong Mika itu kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau Yesaya itu kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Oh, lama banget berarti ya? Ya, ini sesuatu yang menurut saya tidak bisa dianggap sepele begitu, hanya tercatat saja enggak, tapi ini sesuatu yang sudah dinubuatkan. Luar biasa itu, Kak Elsa. Oke, baik Pak. Nah, jika seperti itu nih, apa yang meyakini orang-orang bahwa Yesus adalah juru selamat? Apakah ada buktinya gitu, selain dari nubuatan-nubuatan tersebut Pak, yang di dalam kitab Perjanjian Lama? Ya, bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika Yesus ada di dalam dunia ini,
dan bagaimana pernyataan-pernyataan Yesus dan kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus. Ya. Yang pertama saya ambil dalam ayat yang terkenal begitu ya, dan mungkin katanya orang Kristen paling terkenal ini, gitu ya. Apa itu, Pak? Yohanes 3 ayat yang ke-16, begitu loh. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan, supaya setiap orang. Setiap orang berarti setiap orang yang ada di dalam dunia ini, Kak Elsa. Ya. Tidak terbatas kepada orang Israel saja, tidak terbatas kepada orang Kristen saja yang saat ini menyebut Kristen, tetapi setiap orang, semua orang di seluruh dunia ini. Dan ayat yang terkenal yang kedua ini, orang juga banyak yang hafal, Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Ini di TB baru ya saya membacakannya ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus dengan jelas berkata tidak ada orang itu bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Allah Bapa. Tidak ada seorang pun tidak bisa. Lah masa terus kita ngomong, Tuhan Yesus, aku tidak percaya yang itu Tuhan Yesus. Percaya sama Yesusnya, tapi percaya sama perkataannya, tidak Tuhan Yesus, aku mau percaya sama yang lain. Jadi Yesus katakan, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus, maka tidak bisa itu. Demikian juga saudara, kita perhatikan di kesaksian para rasul ya, kisah para rasul 4 ayat 12. Dikatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamat. Jadi tidak ada nama lain, Kak Elsa. Namanya yaitu Yesus yang menjadi juru selamat. Tidak ada nama lain diberikan di bawah kolong langit ini. Lalu Paulus mencoba membagikan ini dan Paulus mau menceritakan bagaimana nama Yesus itu ya. Dikatakan begini. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 dikatakan, sebab Allah itu Esa dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Yesus hadir di dalam dunia ini menjadi tebusan bagi semua manusia. Bukan cuma satu bangsa saja, Israel saja, tapi semua manusia. Tebusannya itu untuk semua manusia. Tentu manusia yang mau ditebus ya, KL saya. Jadi untuk semua manusia. Saya kira kalau kita bisa menjelaskan ini kepada orang yang ragu-ragu, orang itu mungkin mulai bisa berpikir, oh ya luar biasa sekali ya Yesus ya. Nubuatannya dan juga kuasa atau dampak apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan yang lalu, tapi bisa berdampak sampai sekarang. Begitu Kak Elsa. Oke, terima kasih banyak Pak. Nah, berarti benar ya, sebenarnya itu Yesus tuh satu-satunya juru selamat gitu ya. Memang kita harus kembali di dalam Alkitab gitu. Maksudnya bukan saya yang bilang ataupun Bapak yang bilang, tapi Alkitab yang mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya kita harusnya sadar gitu, benar-benar bahwa oh iya, Yesus itu adalah juru selamat dan Dia itu ya cuma hanya Dia yang juru selamat yang bisa menyelamatkan kita semua. Oke Pak. Bisa saja pendeta itu bisa salah menafsir, salah memahami juga bisa. Ya toh Kak Elsa? Iya benar. Maka ya kita mesti melihat pendeta itu sumbernya juga dari Alkitab kok. Ya maka saya
pada bagian ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita semua, ya kita juga harus kembali kepada Alkitab. Bukan saja pendeta yang terkenal lalu ucapannya 100% benar. Enggak, ya kita mesti harus hati-hati juga. Teliti, selidiki, di mana? Ya di Alkitab, Di Kak Elsa. Alkitab. Ya. Oke, minta tuntunan Tuhan ya, Ya. tentunya ya, supaya bisa melihat itu dengan baik. Oke Pak, mungkin dari sini Bapak mau kasih gitu penjelasan-penjelasan lainnya gitu Pak mengenai hal tersebut sebelum kita masuk nih, bagaimana kita bisa membuat orang lain itu percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya, jadi tadi saya mau memberikan fakta antara perjanjian yang lama dengan apa yang dinyatakan Yesus dalam perjanjian baru. Lah, sekarang saya akan memperhatikan bagian ini akan digabungkan dan bakal muncul di dalam perjanjian baru. Misalnya, yang tadi saya bicarakan yang awal itu kan tentang kota Bethlehem yang dinubuatkan oleh Mika pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua, begitu ya. Lalu di dalam perjanjian baru di dalam Matius pasalnya yang ke-2 ayat 5 dan 6, di situ juga dimunculkan ya. Ketika Herodes bertanya di mana raja Yahudi yang akan lahir, mereka kaget. Lalu dipanggillah ahli-ahli dari mereka yang tahu tentang kitab Taurat dan sebagainya, dipanggil semua, dan mereka betul menyatakan di Bethlehem. Wow, luar biasa. Berarti perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Yesus juga menegaskan, tapi nubuatannya itu juga digenapi. Iya, Apa benar. yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu dinubuatkan itu digenapinya di dalam perjanjian Perjanjian baru itu ya. Jadi jelas itu tempatnya adalah di Bethlehem. Lalu yang kedua, misalnya berkaitan dengan pelayanan yang Yesus lakukan itu, dan Yesus mengalami penderitaan di dalam hal itu. Nah itu juga terjadi, misalnya Tuhan Yesus bukan saja menderita, tapi di bagian itu juga dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya, itu berarti Yesus juga bukan sekedar dia menderita, tapi Yesus juga bisa menyembuhkan. Ya, maka di dalam Matius pasalnya yang ke-8 ayat 16 dan 17, di situ memperhatikan bagaimana Yesus itu menggenapi nubuatan itu. Bukan saja nubuatannya menderita, tetapi Yesus juga bisa menyembuhkan, dan itulah yang dinyatakan bahwa dia yang akan datang itu. Lalu dikaitkan dengan pemeliharaan di dalam Roh Kudus, itu juga ada. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 akan saya bacakan. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang yang terkurung. Ini digenapi di dalam Lukas pasalnya yang ke-4 ayat 16 sampai 21. Jadi apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama bukan sekedar nubuat saja, tetapi juga digenapi. Nah itu menurut saya luar biasa. Perjanjian lama, penulis-penulis perjanjian lama tidak pernah berkompromi dengan penulis-penulis perjanjian baru. Ya toh Kak Elsa? Iya benar. Bagaimana kompromi? Wong dia sudah meninggal kan? Iya benar, betul Tidak sekali bisa Pak. kompromi. Tapi apa yang dinubuatkan itu digenapi di dalam perjanjian baru. Kalau kita melihat, kalau ini bukan settingan dari Allah, tidak akan pernah bisa itu muncul, Kak Elsa. Ini adalah Allah yang men-setting pada bagian ini. Begitu Kak Elsa. Oke Pak, terima kasih banyak nih. Jadinya kita sudah tahu ya bahwa memang benar Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat gitu. Dan nubuatannya pun tergenapi di dalam perjanjian baru. Jadi bukan hanya nubuatan terus nggak digenapi, ternyata Ya.
benar-benar tergenapi gitu. Nah, di sini membuat kita gitu semakin tahu gitu, semakin sadar, oh iya, Yesus adalah juru selamat. Nah, lalu bagaimana nih Pak, kita bisa membuat orang lain juga percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Jadi kan bukan hanya kita saja nih yang bisa percaya, tapi kan kita juga punya kerinduan membuat orang lain juga percaya gitu bahwa Yesus adalah juru selamat gitu. Ya Kak Elsa, yang prinsip yang mesti kita pahami bersama-sama adalah bahwa orang bisa percaya itu karena pekerjaan Tuhan dulu ya Kak Elsa ya. Iya, benar-benar. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa orang percaya karena kita bisa, karena kita hebat, karena kita bisa mempengaruhi mereka dan sebagainya. Itu dibuang jauh-jauh ya. Supaya kita menyadari bahwa kita hanya dipakai sebagai alatnya saja Kak Elsa. Jadi kita sadar bahwa kita ini alatnya, maka kita butuh kepekaan kita kepada Tuhan. Jadi secara pribadi kita yang mau dipakai oleh Tuhan untuk mendapat jadi saluran berkat bagi orang yang belum percaya, kita mesti peka terhadap Tuhan. Ya. Hidup kita mesti baik. Oleh sebab itu yang pertama adalah contoh kehidupan Kristen itu mesti jelas. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, sebelum kita bersaksi tentang Yesus dengan tutur kata kita, ya kita harus memiliki sikap yang baik dan benar. Misalnya kalau Anda bekerja, ya bekerja sesuai dengan waktu. Kalau Anda berkata-kata, ya berkata-katalah yang jujur. Kalau Anda ngomong dengan orang lain, ya berkatalah dengan apa adanya, dengan ketulusan, tidak dengan maksud-maksud jahat. Sehingga orang itu mengerti bahwa kita memang baik. Baiknya bukan dibuat-buat, memang dari dalam hati itu baik. Itulah yang saya katakan kehidupan Kristen itu bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Kalau kita pinter cerita, kalau kita pinter ngomong, kalau kita pinter mendebat orang, tapi hidup kita enggak baik buat apa. Itu yang namanya justru menjadi batu sandungan. Jadi menurut saya adalah memberi contoh kehidupan Kristen yang baik terlebih dahulu. Yang kedua, ketika kita berdiskusi dengan teman, dengan orang lain, mungkin bahkan dengan sahabat kita bisa saja memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Pertanyaan terbuka itu bukan dijawab ya atau tidak, itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka itu kita mau mengerti pendapatnya dia itu apa sih tentang juru selamat. Apa yang mesti kita jelaskan kepada dia. Kita mesti berani ngomong. Kamu tidak pahamnya di mana? Tidak pahamnya yang bagian apa? Kamu tidak ngertinya bagian apa? Kamu terpengaruh dengan orang lain yang bagian apa? Kalau memang saya bisa menjelaskan, ya saya jelaskan. Itu. Dan yang ketiga, bagian yang mestinya sangat dahsyat sekali adalah pengalaman pribadi kita. Jadi, keteladanan kita tidak akan pernah bisa menjadi teladan ketika kita tidak punya pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengalaman hidup kita ketika kita memberikan keputusan untuk mengikut Yesus, ketika kita mau mengikut Yesus, ini adalah pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi ini juga bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mungkin keadaan dan kondisinya sama seperti kita dulunya. Sehingga kita bisa berbagi soal pengalaman hidup kita dan berbagi bagaimana kita itu bisa percaya sama Tuhan. Kalau saya ditanya, saya ini sejak kecil sudah diberi kebebasan kepada orang tua karena orang tua saya ya waktu itu belum percaya sama Yesus. Saya mau masuk sekolah mana terserah, mau masuk apapun terserah begitu kan ya. Nah, ketika keluarga tidak bisa memberikan tempat atau tidak bisa memberikan contoh yang baik, anak itu akan cari. Waktu itu sederhananya saya cuman melihat kakak saya. Oh, kakak saya ikut ke gereja, saya ikut-ikutan. Waktu itu ikut-ikutan. Oh, begitu ya. Iya, waktu itu ikut-ikutan.
Dan akhirnya puji Tuhan terus ikut betulan. Ditangkap langsungan ya. Ya, terus bisa melayani Tuhan dan seterusnya sampai sekarang. Oke. Selain itu Pak, adakah cara lain lagi? Ya, jadi ketika kita sudah menceritakan semuanya itu, maka kenapa tadi saya cerita tentang nubuatan perjanjian lama, saya cerita tentang perjanjian baru, lalu saya cerita tentang perjanjian lama yang digenapi, itu sebetulnya juga mau mengkokohkan kita atau menguatkan argumentasi kita bahwa Yesus itu sangat luar biasa sekali. Tidak pernah bisa tercatat dan dapat ditandingi oleh siapapun juga. Nah, itu yang mesti kita menjelaskannya dengan baik begitu ya. Sekali lagi, jangan sampai kita ini malah jadi bertengkar, Kak Elsa ya. Sekali lagi, kita ini menginjili seseorang dan kita berharap orang itu bisa memahami apa yang menjadi keresahannya orang itu dan kita berusaha untuk memberikan jawabannya. Tentu, Kak Elsa, kita juga harus banyak doa ya, karena dia tidak percaya ya tentunya kita mesti banyak berdoa dan kita juga memberikan kesempatan kepada orang itu untuk mengalami pertumbuhan rohani. Artinya jangan pernah kita memaksakan. Jangan kita paksa, tapi kita memberikan kesempatan dia untuk bertumbuh. Lah memang Kak Elsa katanya yang saya dengar ini di bulan Februari, mungkin di bulan Februari itu akan ada pelatihan pekabaran Injil pribadi di GKI Residen Sudirman. Mungkin kalau ada orang-orang yang berminat itu lebih mengingatkan kepada kita bagaimana kita punya bekal penginjilan. Begitu Kak Elsa. Oke, ya, bisa menggunakan wadah itu untuk menolong kita ketika kita mau menginjili orang lain. Nah iya Pak, seringkali itu kan kita tuh suka berpikir bahwa mungkin dengan kita menyampaikan firman kepada orang yang tidak percaya itu bisa membuat mereka percaya. Tapi sebenarnya kita lupa ada Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap mereka. Dan harus kita juga ingat bahwa yang paling penting juga adalah kita memberikan contoh yang baik. Apalagi kita sudah katanya udah percaya gitu kan, tapi kehidupannya nggak memberi contoh. Nah itu kan nanti kan pasti akan muncul pertanyaan dari orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Makanya memang penting sekali hidup kita ini juga memberikan contoh yang baik. Dan yang nggak boleh kita lupakan, selalu mendoakan mereka. Karena mereka belum percaya gitu ya Pak. Ya Kak Elsa, sharing ini Kak Elsa ya. Oke Pak. Saya itu dulu kan pernah pelayanan di daerah Tebing Tinggi. Iya. Di Tebing Tinggi, dan waktu itu saya mahasiswa praktek 1 tahun, dan saya tambah waktu itu pelayanan 1 tahun lagi di daerah sana, Tebing Tinggi. Saya pernah menyampaikan tentang Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Ada orang yang sangat tidak suka dengan apa yang saya katakan. Bahkan orang itu saking tidak sukanya benci sama saya. Sampai sebegitunya ya Pak? Iya, tapi saya tidak tahu kalau saya dibenci. Karena proses itu adalah proses yang saya tidak ketahui. Dia begitu bencinya karena saya dianggap arogan. Orang Kristen kok arogan menyatakan juru selamatnya dan hanya keselamatan di dalam Yesus saja yang bisa menyelamatkan orang. Saya dibilang arogan. Nah, waktu itu saya memimpin sekolah yang memang sekolahnya memang sekolahan Kristen Kak Elsa. Waktu itu mimpin di acara retreat begitu Kak Elsa. Lalu ketika gereja mereka di Tebing Tinggi itu ulang tahun yang ke-50, saya itu dipanggil untuk pergi ke sana. Seingat saya itu tahun 2015. 2015 ya, betul ya, 2015. Saya ke sana dan saya berjumpa dengan orang yang dulunya membenci saya. Lalu salaman, dia, Pak Pendeta pasti tidak kenal saya karena Pak Pendeta tidak pernah berjumpa dengan saya. Oh ya pasti, saya tidak tahu namamu. Lalu saya tanya, siapa namamu? Dan dia sudah jadi majelis. Kak Elsa.
Pak Pendeta, saya mau sharing sebentar. Dulu saya paling benci sama Pak Pendeta. Lah kenapa? Pak Pendeta sombong kok. Ngomong Yesus satu-satunya juru selamat. Apa-apaan itu? Saya kan punya agama sendiri. Atau saya punya sisi yang lain. Saya tidak ngurusi Kristen. Bapak jangan ngurusi saya. Dia bilang begitu. Tapi Pak Pendeta, kata-kata Pak Pendeta yang menyatakan Yesus satu-satunya juru selamat itu kayak bisa menjadi peringatan di dalam hati dan pikiran saya, Pak. Dalam proses itu akhirnya saya percaya sama Tuhan Yesus. Itu kan saya diberitahu kan kaget begitu. Wah. Ternyata ketika kita memberitakan Injil berdasarkan kebenaran firman Tuhan, cara Tuhan yang luar biasa itu bisa bekerja dalam diri orang. Orang itu tidak percaya awalnya, Kak Elsa. Awalnya nggak percaya. Nggak percaya. Makanya dia benci sama Bapak Benci ya. sama saya. Lah berarti kan saya tidak tahu entah dibenci berapa banyak orang ya Kak Elsa ya. Iya benar sekali. Ketika menyampaikan Yesus itu juru selamat. Tapi bagi saya kan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi mereka, untuk mengampuni mereka, untuk mereka supaya mereka pun juga mengenal kasih Kristus. Oh iya benar-benar. Begitu Kak Elsa. Oke, terima kasih Pak. Berarti orang tersebut sudah percaya sama Tuhan. Puji ya? Tuhan, dan dia sudah melayani Tuhan dengan baik. Luar biasa. Luar biasa. Ya, itulah kehidupan kita. Kita juga harus menjadi berkat buat orang lain gitu ya. Kita terus yakin memang bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Dan dia itu adalah juru selamat satu-satunya. Nggak ada lagi juru selamat yang lainnya, hanya Yesus itu. Memang penting sekali kita itu membaca Alkitab, minta tuntunan Tuhan supaya kita bisa memahami isi Alkitab itu dengan baik. Ya. Benar begitu ya Pak ya? Ya Kak Elsa, ada satu lagi. Ada orang yang ngomong begini toh Kak Elsa. Ya silahkan, Yesus itu juru selamat. Ya juru selamatmu, aku punya juru selamat yang lain. Begitu kan. Saya pernah ditanya sama orang-orang yang ikut katekisasi, Pak, bagaimana dengan keselamatan-keselamatan yang ada di tempat lain? Saya ngomong, kalau itu adalah pendapat dia, keselamatan ada di dalam tempat-tempat yang lain, ya silahkan. Begitu kan ya, silahkan. Tetapi di dalam kekristenan itu memahami bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Andai kata, Kak Elsa, ini ngomong andai kata dulu ya, saya garisi andai kata. Andai kata di tempat lain ada keselamatan, Kak Elsa. Kira-kira Kristen itu punya Yesus, rasanya bagaimana ya? Kok Yesus mati di atas kayu salib, sedangkan di tempat lain bisa kok. Iya betul sekali ya Pak. Iya toh? Iya. Gitu ya, ini saya mencoba cara berpikir yang sederhana. Di tempat lain ada keselamatan. Saya di sana selamat, saya di sini selamat. Terus pokoknya selamat semua. Lalu ngapain Yesus itu harus mati di atas kayu salib? Bahkan Yesus itu sudah dinubuatkan gitu loh. Dari dulu Pak. Apalagi kalau kita ngomong sudah dinubuatkan. Iya. Jadi ketika kita bicara soal keselamatan, ini adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa jangan dengan kehebatan dan keterampilan kita beritakan Injil, tapi dengan kasih. Oh, kasih. Karena kita mengasihi orang itu, supaya orang itu menerima berita yang baik ini. Berita bahwa Yesus itu menjadi juru selamatnya. Dan itu yang seharusnya orang Kristen tidak menganggap dirinya selamat, lalu merendahkan orang lain yang belum selamat. Tidak boleh dan tidak boleh ada dalam pemikiran kita. Tetapi kita masih dan terus-menerus diharapkan untuk mendoakan mereka supaya mereka pun juga mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Begitu Kak Elsa. Oke, amin. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak loh Pak untuk penjelasannya ini dan cara-cara kita menyampaikan, bukan menyampaikan, tapi memberitahukan ke orang bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dan dia adalah satu-satunya juru selamat. Nah Pak, untuk mengakhiri perbincangan pada saat ini, saya mau minta tolong untuk Bapak menutup dalam doa bagi kita semua gitu. Oke, jemaat sekalian dan simpatisan GKI Residen Sudirman, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau boleh mengingatkan kami sekali lagi pengorbananmu di Bukit Golgota,
keselamatan yang Kau berikan kepada kami, penebusan yang Kau berikan kepada kami. Bukan sekedar untuk kami bermegah di dalam Yesus, tetapi mengingatkan kepada kami betapa manusia membutuhkan keselamatan-Mu, betapa manusia membutuhkan darah-Mu Tuhan, untuk Engkau ampuni dosa-dosanya. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi orang yang percaya kepadamu. Tetapi biarlah Engkau yang terus boleh mengajarkan kepada kami. Di dalam kerendahan hati kami, Engkau pakai kami semua sebagai alat-alat-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Amin. Pak Jusi, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, Kak Karena Elsa. luar biasa gitu ya. Nah, jemaat sekalian, terima kasih banyak juga sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.